Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizatul Kirami MZ NIM 186500084. Pada kali ini bersama Safa Rizky Oktaviari NIM 1865008 akan menjelaskan materi mengenai riset operasi, yakni program dinamis atau dynamic programming. Dimulai dari definisinya. Definisi yang pertama oleh Hiller and Lieberman, Introduction to Operation Research, yakni suatu teknik kuantitatif yang digunakan untuk membuat suatu rangkaian keputusan yang saling berkaitan. Selanjutnya ada pendapat dari Hamdi Al-Toha, yakni dynamic programming itu adalah prosedur matematis yang dirancang untuk memperbaiki efisiensi perhitungan masalah pemrograman matematis tertentu dengan menguraikannya menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Dari beberapa pendapat ini, kami simpulkan bahwa program dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan atau stage, sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, karakteristik dari dynamic programming itu yang pertama, ada pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan metode maju atau dengan metode mundur. Selanjutnya masih berhubungan dengan karakteristik yang pertama, tersedia hubungan rekursif yang mengidentifikasi kebijakan optimal pada tahap N bila diketahui kebijakan optimal pada tahap N-1 untuk rekursif maju, dan bila diketahui kebijakan optimal pada tahap N+1 untuk rekursif mundur. Untuk perbedaan rekursif maju dan rekursif mundur kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, rekursif maju merupakan perhitungan yang dilakukan secara maju dimulai dari tahap awal ke tahap terakhir. Contohnya, dimulai dari tahap ke-1, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, rekursif mundur merupakan perhitungan yang dilakukan dimulai dari tahap terakhir, kemudian berlanjut ke tahap awal. Contohnya dari tahap ketiga, kemudian tahap kedua, kemudian tahap ke-1. Saya Safa Rizky Oktaviari akan menjelaskan lanjutan materi tentang karakteristik. Nah, selanjutnya itu ada persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage, di mana pada masing-masing tahap diperlukan pengambilan kebijakan atau keputusan. Masing-masing stage memiliki sejumlah keadaan atau state yang bersesuaian. Kemudian, hasil dari keputusan yang diambil dari tiap stage ditransformasikan dari state yang bersangkutan ke state berikutnya pada stage yang berikutnya pula. Nah, yang terakhir, prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan suatu keputusan optimal pada tiap stage hingga diperoleh keputusan optimal secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada struktur dan sistem notasi pada program dinamis, yaitu ada stage adalah tahapan dari persoalan yang dihadapi dan ingin dicari solusinya. Kemudian ada state, kondisi yang menjadi faktor penentu keputusan dari tiap tahapan. Yang terakhir adalah decision, yaitu keputusan yang harus diambil dari tiap tahap untuk sampai kepada solusi keseluruhan. Terdapat contoh kasus, yaitu di sebuah terdapat 7 kota dengan jarak yang terlihat pada gambar. Nah, seorang kurir ingin mengantarkan barang dari kota 1 ke kota 7. Kurir tersebut menginginkan rute terpendek yang dapat ia lewati. Tentukan rute terpendek tersebut. Nah, pada contoh kasus ini kita bisa menggunakan metode maju maupun metode mundur. Pada metode maju, perhitungan dimulai dari tahap awal, yakni tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pada metode maju tahap 1, yaitu perhitungan dari jarak simpul ke 1 ke simpul 2, jarak dari simpul 1 ke simpul 3, kemudian perhitungan dari jarak 1 ke simpul 4. Nah, adapun jarak di antaranya itu memiliki nilai, yaitu jarak dari simpul 1 ke simpul 2 adalah 5, jarak dari simpul 1 ke simpul 3 adalah 9, jarak dari simpul 1 ke simpul 4 adalah 8. Maka rute terpendek yaitu 5, karena memiliki nilai yang paling kecil. Selanjutnya, pada tahap 2 memiliki
ujung simpul yang berbeda, yaitu simpul 5 dan simpul 6. Untuk mencapai simpul kelima itu bisa melewati dari simpul 2, 3, sama 4. Nah, begitu juga dengan untuk mencapai simpul ke-6. Untuk mencapai simpul kelima dengan perhitungan, yaitu jarak terpendek ke simpul sama dengan jarak terpendek ke simpul I ditambah jarak terpendek dari simpul I ke simpul 5. Nah, dari perhitungannya dari simpul 2 ke simpul 5, yaitu 5 ditambah 10 sama dengan 15. Kenapa ada ditambah 5? Karena perhitungan pada metode maju itu diikutkan, yang hasil 5 itu diikutkan. Jadi 5 tambah 10 sama dengan 15. Dari simpul 3 ke simpul 5, yaitu 9 ditambah 4 sama dengan 13. Dari simpul 4 ke simpul 5, yaitu 8 ditambah 9 sama dengan 17. Jadi jaraknya terpendek untuk mencapai ke simpul 5, yaitu dari simpul 3 ke simpul 5 dengan nilai 13. Nah, untuk mencapai ke simpul 6 juga sama caranya dengan simpul kelima, yaitu dari simpul kedua ke simpul 5, yaitu 5 ditambah 17 sama dengan 22. Nilai 5 ditambahin nilai 5 itu merupakan hasil perhitungan dari simpul 1 ke simpul 2. Itu sama dengan 22. Dari simpul ketiga, dari simpul 3 ke simpul 5, yaitu 9 tambah 10 sama dengan 19. Dari simpul 4 ke simpul 5, yaitu 8 tambah 9 sama dengan 17. Maka jarak rute terpendeknya yaitu dari simpul 4 ke simpul 5 dengan nilai 17. Nah, pada tahap 3, untuk menempuh simpul ke-7, maka dari simpul 5 ke simpul 7, yaitu 8 ditambah 13 sama dengan 21. Nilai 8 tadi merupakan hasil dari perhitungan minimum dari untuk mencapai simpul kelima. Nah, untuk menempuh ke simpul 7 dari simpul 6, yaitu 9 ditambah 17 sama dengan 26. Maka rute yang terpendeknya yaitu 21. Itu dari simpul 5 ke simpul 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa rute terpendek yang dapat ditempuh dari simpul 1 ke simpul 7 adalah dari simpul 1 ke simpul 3 ke simpul 5 dan terakhir adalah ke simpul 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizatul Kirami MZ NIM 186500084 akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Safa. Saya akan bahas mengenai metode mundur. Pada metode mundur, perhitungan dimulai dari tahap terakhir, yakni tahap ketiga, dilanjutkan tahap kedua, dan yang terakhir tahap ke-1. Di mana masing-masing simpulnya kami bagi menjadi beberapa tujuan, yakni yang pertama, tujuan awal kami namakan X1, dan ada tujuan kedua kami namakan X2, di mana X2 ini mencakup simpul 2 atau simpul 3 atau simpul 4. Dan selanjutnya tujuan ketiga mencakup dari simpul kelima atau simpul keenam, dan yang terakhir ada simpul keempat yang hanya mencakup satu simpul saja, yakni simpul 7, di mana X1, X2, X3, dan X4 ini disebut sebagai state. Kami mulai dari metode mundur tahap ketiga. Karena dimulai dari tahap ketiga, jadi kita mulai dari tujuan terakhirnya, yakni simpul 7 ini. Karena dimulai dari awal, maka jarak yang ditempuh masih 0. Maka persamaannya adalah F4X4 sama dengan 0. Untuk menuju simpul untuk menuju simpul 7, kita harus melalui salah satu antara simpul